Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvima Novriani MPD, NIDM 100211951 dengan NUPTK 84343674230183. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah pembelajaran Apresiasi Sastra Indonesia Sekolah Dasar dengan kode mata kuliah 22 PGD 402 SKS 2 SKS. Mata kuliah ini berada pada semester 4 dengan deskripsi mata kuliah pembelajaran apresiasi sastra di sekolah dasar, membahas tentang sastra dan penerapannya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai hakikat sastra, pembelajaran sastra di sekolah dasar, jenis-jenis karya sastra, prosa, drama, serta cara menelaah dongeng. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari bagaimana sastra dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar secara tepat dan efektif. Kemudian, capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sastra dan hakikat pengajaran sastra. Mahasiswa mampu menjelaskan pemilihan materi pembelajaran apresiasi sastra dan tujuan pengajaran sastra di sekolah dasar. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengajaran apresiasi puisi, prosa, dan drama anak di sekolah dasar. Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan antara pembelajaran apresiasi sastra dengan keterampilan berbahasa. Mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur dan konsep pengajaran sastra, dan mahasiswa mampu menjelaskan evaluasi dalam proses pengajaran apresiasi sastra. Kemudian, materi perkuliahan 1. Konsep dasar sastra. Yang kedua, hakikat pengajaran sastra. Yang ketiga, pemilihan materi pembelajaran sastra. Yang keempat, tujuan pengajaran sastra. Yang kelima, konsep pengajaran apresiasi puisi, prosa, drama sekolah dasar. Yang keenam, keterkaitan antara pembelajaran apresiasi sastra dengan keterampilan berbahasa. Yang ketujuh, unsur-unsur dan konsep sastra, serta yang terakhir, evaluasi pengajaran sastra di sekolah dasar. Adapun media perkuliahan yang saya gunakan, yang pertama saya akan menggunakan diktat di-share ke email mahasiswa, kemudian ada video dan gambar, boneka tangan, boneka jari, replika binatang, dan replika wayang. Metode perkuliahan yang saya gunakan ada ceramah, diskusi, blended learning, collaborative learning, latihan, dan kuis. Evaluasi perkuliahan, proses perkuliahan 1. Kehadiran 10%, keaktifan dalam proses pembelajaran dan diskusi 10%, pengumpulan tugas individu 5%, kuis 10%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 35%, dengan rank nilai A 80 sampai 100, B 70 sampai 79, C 60 sampai 69, D 50 sampai 59, dan nilai E 0 sampai 49. Berikut video pembelajaran secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi Bu. Kita berjumpa kembali dengan mata kuliah pembelajaran apresiasi sastra Indonesia SD. Ya, baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing.
berdoa di dalam hati saja, ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Pada hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Terima kasih ya untuk hari ini sudah hadir semua. Oke, sebelumnya kita sudah pelajari mengenai Sejarah karya sastra. Oke, sejarah karya Sastra. Itu apa aja? Sejarah karya sastra? Yang berasal dari lisan Nusantara. Oke, bahwa karya sastra itu berasal dari lisannya Nusantara. Apa lagi? Lalu berkembang menjadi bahasa Melayu klasik. Oke, jadi berkembang menjadi bahasa Melayu Klasik. Selanjutnya, Dia menjadi karya sastra modern. iya, hingga menjadi karya sastra Modern. ya, hingga sampai saat Ini. Oke, hari ini kita lanjutkan ya pertemuan kita mengenai konsep dasar karya Sastra. Oke, supaya pembelajarannya ada 3 hari ini Ananda semua, yang mana Ananda mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari karya sastra. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan antara karya sastra dengan karya ilmiah. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dari karya sastra. Ya, yang mana materinya juga ada 3 ya. Materinya yang pertama pengertian dari karya sastra. Kemudian yang kedua, dia membedakan antara karya sastra dengan karya ilmiah. Yang terakhir yaitu mengenai fungsi dari karya Sastra. Oke, coba ini ada perintah ya, deskripsikan gambar di bawah Ini. Ini gambarnya. Oke, tentu kamu sudah pernah melihat gambar ini? Pernah. Iya, ini tentang apa? Coba diangkat tangannya. Iya, coba. Cerita Melih Muda. Oke, siapa yang bisa mendeskripsikan lebih detail lagi? Kira-kira ini tentang apa? Ayo. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Bahwa di sana ada maling yang lagi. Ayo coba Ananda. Itu Bu, dia bersahabat kepada orang tuanya Bu. Oke, dia durhaka kepada orang tua. Bahwa dari deskripsi gambar di bawah ini, ya, maling kundang pertama kali dia saling dengan orang tuanya, ya, memakai baju yang sangat bagus, yang sangat rapi, warna yang sangat menarik. Kemudian setelah itu maling kundang berlayar, ya, ini dia berlayar nih dengan kapal, ya, dengan yang sangat gagahnya maling kundang. Kemudian dia ketemu dengan calon istrinya. Calon istrinya. Ya, kemudian di sini ya si ibunya sudah galau. Ya, kenapa anaknya tidak pulang? Ini merupakan ya, ini nih semuanya hal yang sangat indah dilihat. Iya, ada kreativitas di sana. Ada emosi yang disampaikan. Namanya ini emosi ibunya sedih. Sedih ibunya. Oke, ini merupakan sebuah dongeng yang dinamakan Melih Muda. Mana ini? Ini sudah familiar ya? Iya. Oke, kita lanjutkan. Ternyata masih ada gambar kedua. Ya, gambar kedua ini. Nah, ini apa ceritanya ini? Ya, kira-kira ini ada seorang anak laki-laki, ya, dia berdiri di belakang pohon yang sangat besar, ya, pohon yang sangat besar. Kemudian ada tupai juga, ada apa lagi? Gambarnya menarik bukan? Coba kalau tidak menarik, tentu Ananda semua tidak akan berminat
gambar tadi itu? Ayo, apa kira-kira? Ayo Anissa. Iya, silakan Anissa. Jadi karya sastra itu Bu, tadi tuh bisa menarik, gambarnya menarik, sehingga siswa ada minat untuk membaca. Oke, ada minat, jadi gambarnya harus menarik. Aldi yang mau menambahkan? Aldi? Ada Aldi? Ya Bu. Kalau dapat dilihat tadi karya sastra itu bentuknya itu imajinatif dan kreatif dan disampaikan dengan bahasa yang mudah. Oke, jadi sudah dapat kita simpulkan dari dua pernyataan teman Ananda tadi bahwa yang namanya karya sastra itu merupakan ciptaan imajinatif yang disampaikan melalui tulisan atau melalui bahasa oleh manusia yang diekspresikan melalui pengalaman, ide, perasaan, dan emosi. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ada gambar selanjutnya. Ya, ada gambar selanjutnya. Oke. Nah, melihat gambar ini. Gambar apa ini? Cover dari skripsi. Ya, ini adalah merupakan cover dari skripsi. Ya, kemudian ini gambar yang kedua ini. Ini salah satu bagian dari skripsi. Salah satu bagian dari skripsi. Kira-kira ini nih, yang dua gambar ini, ya, apa yang kamu bisa ambil atau yang bisa kamu amati atau yang bisa kamu simpulkan dari dua gambar ini? Termasuk karya ilmiah Bu. Oke, bagus ya Ananda Alvinda, boleh tepuk tangan dulu. Ini merupakan sebuah karya yang mana tadi kalau di karya sastra dia berbentuk memiliki gambar warna. Tetapi kalau di karya ilmiah Bisa diformal Bu. oke, satu-satu boleh ditunjuk tangannya, diangkat tangannya. Ya, coba Ananda Arvinya. Jadi tata tulis sistematisnya itu lebih formal Bu. Oke, tata tulisnya lebih formal. Bagus ya, boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Arvinda. Ya, kayaknya Arvinda ini belajar tadi malam ya. Oke, Arvinda bilang tata tulisnya lebih formal. Ya, kemudian ini nih yang namanya karya ilmiah tadi ini, dia setiap instansi itu memiliki aturan. Jadi kita menulis, contohnya nih cover ini, judulnya ini, dia memiliki aturan, ya, dalam penulisannya, tidak bebas seperti karya sastra, bebas seperti karya sastra sampai ke bawah ini dia ada aturan. Kemudian, ya, di salah satu isinya bab 1 pendahuluan itu, ya, ada nih namanya latar belakang masalah. Di sana itu ada ilmu-ilmu yang harus didapatkan dan didasari oleh teori yang biasanya dikutip berdasarkan para ahli. Jadi sudah tahu ya bedanya antara karya sastra dengan karya ilmiah. Oke, untuk lebih lanjutnya kita sandingkan, ya, kita sandingkan ini. Nah, sangat jauh berbeda ya antara gambar A dengan gambar B. Nah, siapa yang bisa membedakan antara gambar A dengan gambar B? Ya, coba misi. Kalau gambar A itu lebih menarik, terus banyak warna-warna sehingga menarik perhatian siswa. Oke. Kalau gambar B itu menurut isi lebih formal Bu. Lebih formal, terus isinya harus berupa fakta dan bisa dibuktikan. Oke, good. Tepuk tangan untuk misi. Ya, bahwa di gambar A ini, ya, dia dibebaskan kita untuk menulis, dibebaskan kita berkreasi, dibebaskan kita menyampaikan emosi dan perasaan kita. Itu
Ya, dibedakan bagaimana Bu? Contohnya ini, nih ada margin namanya ya. Aturan kertasnya itu kita harus ikuti dalam karya ilmiah. Kemudian kertasnya harus putih, ya. Yang berbeda hanya cover dan pembatasnya, selebihnya putih. Kemudian juga ada aturan, ada nih nomornya di sini, ya. Nah, gimana cara menulis nomornya? Itu ada aturan. Bedanya dengan karya, ya, bedanya dengan karya sastra. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa perbedaan dari karya sastra dengan karya ilmiah itu dari landasan. Dia karya sastra itu berdasarkan perasaan dan imajinasi. Kalau karya ilmiah landasannya adalah fakta dan ilmu. Kemudian kalau karya sastra dari segi bahasa dia dibebaskan memakai bahasa indah atau bahasa kiasan atau bahasa non baku, itu boleh dipakai, terserah kamu. Di karya sastra tidak ada aturan. Ya, kalau di karya ilmiah itu memakai bahasa formal. Ya, kamu tidak boleh dilakukan atau ditulis di karya sastra, tetapi menggunakan siswa dan peserta didik, ya, atau peneliti. Nah, itu dia bahasanya berbeda. Kemudian yang ketiga, ya, karya sastra ini bertujuan untuk menghibur. Ya, karya sastra untuk menghibur. Karya ilmiah harus bisa dibuktikan. Ini merupakan kaitannya adalah dengan penelitian. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak? Ada? Oke, silakan Anissa. Jadi tadi sudah ada karya sastra dan karya ilmiah. Di sini saya ingin bertanya, Bu, apa hanya di pesan moral itu hanya di karya sastra? Apakah di karya ilmiahnya tidak ada pesan moral? Oke, jadi kalau di karya sastra kan ada pesan moral yang disampaikan. Nah, Anissa nanya, apakah di karya ilmiah adakah pesan moral yang disampaikan? Nah, oke, beri tepuk tangan dulu untuk pertanyaan bagus, ya. Jawabannya adalah ada, ya, walaupun tidak tertulis, tetapi tersirat. Yang mana dalam menulis karya ilmiah itu kamu harus disiplin, ya. Kemudian harus jujur juga dalam penelitian. Contohnya kamu ada manipulasi data, itu nggak boleh di karya ilmiah. Nah, itu moral yang perlu ditanamkan ketika kamu menulis sebuah karya ilmiah. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan mengenai fungsi dari karya sastra. Ya, fungsi dari karya sastra itu ada beberapa poin. Yang pertama ada namanya rekreatif, ya. Yang mana rekreatif ini dia berhubungan dengan hiburan, ya. Perasaan senang itu merupakan sebuah fungsi dari karya sastra yang disebut dengan rekreatif. Kira-kira kalau untuk hiburan, kalau untuk senang-senang, karya sastranya contohnya apa kira-kira? Tikus kota. Apa? Tikus kota. Oke, good. Tikus kota. Ada lagi? Ada lagi? Untuk senang-senang, kira-kira karya sastranya tentang apa? Selain tikus kota, apa lagi kira-kira? Untuk senang-senang yang lucu ini. Ada? Ada yang lucu? Nah, contohnya adalah mengenai dongeng yang disebut dengan Kancil dan Buaya. Merupakan sebuah fungsi karya sastra rekreatif. Oke, yang kedua ada namanya didaktif, ya. Didaktif ini fungsi karya sastra yang bernaungan dengan nilai-nilai pendidikan, ya. Nilai-nilai pendidikan terkandung di karya sastra didaktif, ya. Contohnya kira-kira seperti apa? Anak mengembala. Oke, anak mengembala, ya. Apa lagi?
mendengar biri-biri? Pernah. Pernah melihat filmnya Upin Ipin? Adalah sebuah dongeng yang diangkat menjadi cerita di televisi. Ya, itu merupakan fungsi dari karya sastra didaktik. Oke, sudah ada dua ya? Ya. Yang ketiga ada namanya estetis. Ya, estetis ini. Oke, yang estetis ini artinya adalah gaya bahasanya tidak gaku, alias gaya menulisnya tidak harus formal. Dia bisa sesuka hati. Contoh, menggunakan bahasa daerah, menggunakan bahasa dusunmu, atau kalau di Sumatera Barat menggunakan bahasa Minang. Nah, itu disebut dengan estetis. Ada gaya bahasa, kemudian ada majas juga. Oke. Lalu yang keempat ada namanya fungsi dari karya ilmiah moral. Artinya adalah moral-moral yang perlu disampaikan. Moral yang terdapat di dalam sebuah karya sastra tersebut. Contoh pada dongeng anak yang berbakti kepada orang tua. Itu merupakan kalau seseorang membaca dongeng tersebut ternyata ada pesan moralnya, kita harus berbakti kepada orang tua. Oke, yang terakhir ada namanya religius. Religius ini tentu berkaitan dengan ada apa nih contoh dongengnya? Kancil dan petani. Kancil dan petani. Oke, Kancil dan petani, yang mana dalam cerita dongeng Kancil dan petani itu awalnya Kancil sangat sombong, tidak butuh petani untuk makan. Tahu-taunya stok makanannya habis, ternyata dia butuh petani. Makanya petani bilang kamu itu harus bersyukur, ya, harus bersyukur, tidak boleh sombong. Ya, oke. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada pertanyaan mengenai 3 materi kita hari ini? Tidak? Kalau tidak, kita lanjut untuk kuis, ya. Seperti kontrak perkuliahan kita di awal, setiap pertemuan mewakili ada 3, ya, untuk kuis. Sementara hari ini yang keluar namanya adalah inisial A. Siapa kira-kira? Artinya siap? Oke, silakan dijawab pertanyaannya. Jelaskan mengenai karya sastra. Jadi karya sastra itu adalah karya seni ciptaan imajinatif, Bu. Nah, jadi ciptaan imajinatif manusia yang berbentuk ekspresi yang disalurkan melalui bahasa, baik bahasa yang indah, kemudian yang untuk mengekspresikan sebuah perasaan, kemudian idenya, kemudian dan emosi dari seorang penulisnya. Oke, good. Tepuk tangan untuk sangat sempurna sekali jawabannya, ya, bahwa di sana, bahwa di karya sastra itu ada imajinasi, perasaan, emosi, ya, itu yang harus disampaikan melalui bahasa. Oke. Yang kedua siapa ya kira-kira ya yang kedua? Oke, M. Inisial M. Mira. Oke. Mana Misi? Nah, ini Misi. Silakan Ananda Misi. Nah, Sebutkan perbedaan karya sastra dengan karya ilmiah. oke, silakan Jadi dijawab. perbedaan karya sastra dan karya ilmiah itu, Bu, kalau karya sastra itu berdasarkan perasaan dan imajinasi. Nah, perasaan ini berupa emosi seperti sedih, senang, dan kita bebas berimajinasi dalam karya sastra tersebut, Bu. Selanjutnya kita juga bebas menggunakan bahasa, itu bisa menggunakan bahasa yang indah atau kiasan. Selanjutnya yaitu tujuannya juga untuk menghibur kita semua, contohnya anak-anak. Nah, selanjutnya kalau di karya ilmiah itu berisi fakta dan ilmu. Di dalam karya ilmiah ini terdapat ilmu-ilmu yang harus kita dapatkan. Selanjutnya yaitu bahasanya lebih formal dan terdapat tata-tata tulis dalam membuat karya ilmiah tersebut. Nah, yang terakhir yaitu di dalam karya ilmiah ini bersifat fakta dan dapat
baik itu bahagia, ya, baik itu sedih, baik itu senang, yang bertujuan untuk fungsi dari sastra tadi itu, ya. Oke, dapat dipahami? Dapat.